Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kafal semuanya, masih bersama saya Pak Sulaiman tentunya di podcast Khalifah Alifah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ini di samping saya udah ada Naila dan papanya. Nah, teman-teman kan belum pada banyak tahu ya. Kira-kira apa sih yang membuat Naila diundang ke podcast ini sama papanya juga? Mungkin kita tanya-tanya langsung dan kita perkenalan diri dulu ke Naila dan papanya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Naila Safia Alesa. Saat ini Naila duduk di kelas 3 Al-Halim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrullah. Saya orang tua dari Naila Safia Alesa. Iya. Naila kelas berapa tadi? Kelas 3 Al-Halim. 3 Al-Alim. Nih, Papa. Ini kan saya dapat info bahwa Naila ini banyak sekali juara yang pernah didapat tahun ini ya. Iya, Tahun ini. Ada juara OPI Got Talent, ada dari entrepreneur di SD Alfred Court. Iya. Terus ada lagi, ini di depan kita udah banyak banget pialanya, ada 4. Ini kan pasti bukan hal yang mudah, bukan hal yang tuk langsung jadi gitu Iya. kan. Pasti ada prosesnya. Ada proses panjang di baliknya. Benar, Papa dan Naila ya. Iya. Itu kenapa Naila bisa terjun di dunia dongeng kayak gitu, bisa kayak apa nih alasan Naila buat berani tampil mendongeng di depan umum kayak gitu. Ini pertanyaan buat Naila dulu nih. Itu berawal Papa tuh ngajak-ngajak kakak. Kayak mau nggak ngedongeng. Lama-kelamaan kayak kakak tuh tertarik, jadi akhirnya aku pengen ngedongeng. Oh ya, ini latihannya sama siapa nih? Sama Papa. Terkadang suka dikoreksi sama Bunda. Ini latihannya sama Papa, dikoreksi sama Bunda. Suka marah-marah nggak? Ayo Jujur. jujur ya. Kalau Ayo jujur. Aduh, saya takut banget nih kalau Papa Ayo jujur. Ini resikonya uang jajan loh ini. Nah. Nah, mau jujur atau Ayo gimana? terkadang biasanya Papa tuh marah kalau misalnya kakak tuh salah aja. yes. Contohin dong kalau Papa marah tuh gimana? Gimana Pak pemarah? Langsung berubah jadi hulek. Oke, Papa, ini udah dari Naila tuh katanya latihan sama Papa sama Bunda juga. Nah, itu pastikan menyita waktu belajar Naila. Ya, itu gimana tuh cara membagi waktunya antara belajar sama latihan? Kalau untuk membagi waktu belajar, biasanya kalau untuk dongeng, terutama dongeng, ini biasanya berdasarkan event. Biasanya kan ada planning nih, 1 atau 2 minggu untuk mau ikut event lomba kayak gitu. Baru dikasih waktu intens. Intensnya juga nggak diusahakan tidak mengganggu jam belajar. Misalnya kayak gini, diambil waktunya tuh sepulang sekolah, santai sambil jalan di motor kayak gitu. Jadi santai di motor, sambil diajak ngobrol. Kalau nanti kita punya rencana ceritanya gimana nih, kita cari dulu. Kalau ceritanya sudah ada, nanti diobrolin dulu ceritanya. Jadi biar Nailanya juga kenal dulu dengan ceritanya. Setelah itu, kalau dia sudah tahu dengan ceritanya, baru kita ambil waktu mungkin 1 kali atau 2 kali latihan udah cukup. Udah paling cuma 1,5 jam udah cukup kayak gitu. Yang penting progres dia aja gitu yang kita lihat. Jadi nggak benar-benar kita siapin waktu khusus sampai ngilangin waktu belajarnya sama sekali nggak. Berarti fleksibel lah ya. Fleksibel aja. Naila ada adik nggak sih? Ada di mana? Belum sudah sekolah atau belum? Belum sekolah. Belum sekolah. Berarti akan sekolah ya. Ini kan Papa kan berarti ada Naila dan ada adiknya, mungkin ada anak lagi. Itu parentingnya gimana yang Papa lakuin? Kalau parenting sih nggak terlalu punya metode apa-apa. Yang pastinya kalaupun ada yang ingin kita ajarin, kita metodenya bermain aja kayak gitu. Tapi di selama main itu kita selipin apa? Yuk bikin kuis yuk kayak gitu. Ayo kira-kira benda ini apa namanya kayak gitu aja. Jadi mereka itu belajar, tapi mereka tuh santai, nggak kelihatan harus dihafalin nggak. Jadi kayak main kuis. Jadi kalau Naila sama teman-teman dia di dekat rumah itu, sore-sore kita main kuis yuk, kayak gitu aja.
Kan kadang ada orang tua yang strict banget gitu kan, kayak kamu jam segini kita latihan, jam segini belajar, jam segini ngaji segala macam. Berarti nggak terjadi ya? Enggak, justru kalau Naila, kalau kami sistemnya kayak gini, insidentil. Tiba-tiba, ayo challenge, berani nggak? Open mic kayak gitu istilah kita kan. Ayo open mic yuk kita, satu kali latihan. Udah gitu aja. Sambil kita lihat tuh progresnya, udah lumayan bagus nih dia ininya, intonasinya, cara membawakan ceritanya, gimmicknya, udah. Biar dia juga nggak ngerasa apa ada tekanan-tekanan nggak juga. Jadi santai aja. Yuk challenge. Nah, dia kayak gitu, kayak ada tantangan. Orang tuanya santai, anaknya juga menikmati proses-prosesnya gitu Pak. Iya, karena kadang kan kita yang stres. Biasanya kalau kalian nyiapin anak, kalau kayak lomba itu yang stres tuh bukan anaknya. Iya. Iya, justru orang tuanya kayak gitu. Bener-bener. Teman-teman ya, kita pun sebagai guru kadang dampingin anak lomba itu kayak, aduh ini anak bisa nggak? Iya. Karena jadi pressure buat pendampingnya gitu kan. Iya, justru kitanya yang tegang. Bener-bener. Ini bakat Naila tuh udah terlihat dari umur berapa Pak? Kalau bakat dari kecil dia memang suka cerita-cerita. Biasanya kan kalau kita dikasih nonton sama bundanya atau papanya main handphone, kayak buka YouTube, cerita-cerita dongeng, kayak apa nih? Cerita apa biasanya kakak yang kecil dulu? Rapunzel. Jadi setelah nonton, kita tanya, apa sih ceritanya? Suruh dia cerita. Nah, jadi kita ngukur, oh dia nggak cuma sekedar nonton, tapi dia juga nyimak. Nah dari situ, oh kayaknya nih bisa nih anak ini diarahkan ke arah sini kayak gitu. Benar-benar berarti dari diasah dari sekarang lah ya. Iya. Naila kan pasti kata papa tadi suka nonton Disney, princess gitu ya. Itu kenapa jadi memilih buat ngedongeng? Kenapa suka melakukan hal-hal berperan lah, istilahnya acting segala macam itu. Kenapa Naila suka banget buat acting, buat dongeng gitu? Kayak ngerasa seru aja. Seru aja ya. Jadi kayak kita punya dunia sendiri gitu ya. Kalau selama misalkan nih, Naila suka lomba kan? Itu kalau selama lomba tuh Naila suka ngebayangin apa sih? Biar pede, biar nyampein dongengnya gitu lancar gitu. Apa biasanya ngebayangin kalau misalnya berperannya jadi nenek-nenek, kayak ngerasa kita tuh jadi nenek-nenek gitu. Kalau ya? Naila. Berarti kalau latihan sama bapak itu ya, kamu nanti nenek-nenek kayak harus nenek banget gitu. Gitu kan? Nah juga palingan kalau ada kurangnya apa ngajarin ini. Berarti Naila coba dulu sendiri, nanti dikasih lihat ke papa. Kalau kata papa orang ini lah gitu baru Naila ini ya. Iya. Tapi hebat loh, jago loh. Bapak dulu KSD yang nggak berani deh buat tampil depan panggung gitu ya. Ini Naila udah kelas 3 udah berani banget. Apalagi sampai ke tingkat kecamatan ya, bener Pak? Ya, udah sempat. Sampai tingkat kecamatan ya. yang terbaru itu di mewakili Kecamatan Jakabaring. Iya, Kecamatan Jakabaring. Nih, kalau di panggung suka grogi nggak, Nay? Kalau di panggung itu biasanya di awal-awal tuh grogi, tapi lama-kelamaan santai aja, bro. Jadi kalau untuk dongeng sebenarnya Naila ini baru ya, kategorinya sangat baru. Awal pertama kali ngedongeng yang dia offline itu kita dapat kesempatan yang dari sekolah, yang Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu pertama kali Naila benar-benar pertama kali ikut dongeng. Benar-benar kayak itu. Jadi begitu dapat kabar dari sekolah, jadi kita tahu sama Nay, ini loh, ada lomba dongeng. Kakak kan belum pernah didongeng, mau coba nggak? Ya gitu. Karena dia sudah sering kalau lihat orang dongeng. Jadi tapi dari dianya langsung mau coba. Nah, kalau saya pribadi patokannya ke anak. Jadi bukan target saya pribadi, nggak. Patokannya justru ke anak. Anaknya mau nggak? Kalau mau kita latihan. Nah, alhamdulillahnya Naila tipenya yang lumayan suka tantangan anak ini. Lumayan suka tantangan. Jadi dalam jangka waktu yang mungkin beberapa hari, proses latihannya beberapa hari. Tapi sebenarnya kalau untuk mengenal dongengnya, dia memang dari kecil suka ngoceh sendiri, ngomong sendiri, kayak gitu. Mungkin ada juga dia tuh keinginannya ke situ. Nah, kebetulan dapat
kesempatan Iya. via jalur yang tunas bahasa ibu dari sekolah, alhamdulillah dia bisa menyalurkan itu. Jadi alhamdulillah berkat itu juga Nailanya juga ibaratnya tuh kebuka nih arah untuk ngedongengnya ke situ. Alhamdulillah, syukur alhamdulillahnya. Walaupun challenge-nya lumayan berat karena bahasanya Palembang. Nah, bahasa Palembang ini kadang kita saja sudah agak asing dengan bahasa Palembang. Nah, justru itu yang bikin ayo wis lah, ada apa-apa lah, challenge nggak apa-apa. Yang penting maju dulu, yang penting dia berani dulu. Alhamdulillah dengan di situ dia kebuka, dia pengen. Berarti kita udah tahu nih, Papa udah tahu passion Naila berarti di sini untuk saat ini ya. Untuk saat ini Untuk ya. saat ini. Kita nggak tahu mungkin ke depan nanti dia mau tes vokal gitu kan, atau jadi band atau apa gitu kan. Iya. Papa, sorry aku mau nanya, basic Papa apa? Maksudnya kan ini Naila bisa dongeng, bisa berperan, ngelakuin peran banyak peran itu kan katanya dari latihan dari Papa. Nah, Iya. basic Papa apa gitu? Kalau saya sebenarnya kalau punya basic kalau di seni itu emang dari sekolah dulu emang suka di dunia seni, terutama di tari sama teater. Cuman kalau emang yang namanya ngejalanin seni memang lebih banyak ke tari sebenarnya. Tapi untuk ke teater emang sering gabung sama anak-anak Dulmuluk kayak gitu, anak-anak Dulmuluk atau anak-anak sekolah teater sekolah kayak gitu. Emang suka aja kayak gitu. Karena menurut saya kalau untuk benar kata Naila tadi, kalau dongeng itu kita bisa berekspresi. Sebenarnya itu tantangan awal tuh pengen kalau kita jadi orang tua tuh gimana sih? Kalau kita jadi orang miskin atau kan dalam teater kan ada protagonis, tritagonis, antagonis. Kira-kira kalau kita bisa marah terus dimaklumin orang gimana? Iya berteater kayak gitu. Ya kan? Kita bisa teriak-teriak di depan orang ramai tanpa dianggap orang aneh, iya berteater. Nah, itu saja sebenarnya, asik aja. Kalau kita jadi ini asik nih kayaknya. Iya, saya pikir Papa ini misalkan kerja kantoran gitu kan, tiba-tiba pelatih anaknya sampai sekarang bisa berperan, bisa ini, berarti memang udah ada basicnya dari dulu Pak. Ya. Kalau Naila emang dikenalkan semua. Jadi semua jenis seni itu dikenalkan. Kayak kalau ada pameran lukis, kita ajak diculik nih biasanya. Pulang sekolah, Nay ada ini deh, ada pameran lukis. Nonton yuk. Nonton. Nanti ada teater sekolah, biasanya sering kan di Jakabaring. Ya. Yuk, kita culik nih anaknya. Saya culik pulang sekolah, bawa setengah jam, 1 jam, udah dikenalin aja. Nanti tinggal dia pilih mau yang mana kayak gitu. Nggak kita paksa, pokoknya kamu harus dongeng, enggak. Biarin di mana dia. Tinggal kita challenge aja. Kalau saya tuh paling seneng kayak ada challenge. Nggak ada kerjaan nih, warnain yuk, challenge sebagus apa kayak gitu. Jadi biar dia kita ngasih ruang, dia yang ngejalanin kayak gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua juga membantu mensupport itu Pak ya. Jadi bukan obsesi pribadi orang tua, bukan. Cuman sekedar ini asik loh, mau coba nggak? Oh ini lucu loh, mau coba nggak? Kayak gitu aja. Nanti kita kasih kesempatan buat anaknya coba dulu. Kalau kata anaknya, bagus, menarik gitu kan. Jadi mungkin dari anaknya sendiri udah minat tumbuh gitu kan. Itu juga ini ada sedikit niat untuk mengurangi intensitas mereka main handphone sebenarnya. Jadi dikasih kertas, ayo kita challenge mewarnai, itu sebenarnya mengurangi intensitas mereka main handphone. Tetap mereka main handphone, tapi tetap kita pantau. Kalaupun main handphone, harusnya tetap gimana sih caranya mewarnai yang baik, gimana sih cara mendongeng yang baik. Tapi setelah itu kita kasih bebas, gak apa-apa. Iya. Naila, aku mau nanya Naila. Selama latihan, kira-kira pernah ngambek gak? Atau Papa aku nggak mau latihan hari ini, maunya tiduran aja gitu. Pernah nggak kayak gitu? Atau apa yang pernah terjadi sama Naila? Pasti boleh diceritain itu kenapa nggak mau gitu? Capek. Iya. Capek. Terus kalau nggak latihan, kalau Naila bilang kayak gitu, Papa marah nggak? Yo, marah nggak? Ayo. Papa nggak marah. Papa marah, tapi
Dah langsung dia latihan aja lah. Tapi cuma bentar ya mungkin ya, nggak yang biasa jadwal latihannya gitu ya. Terus kalau Naila lomba nih, pasti kan, aduh ini pesaingnya dari SD mana-mana gitu kan, dari luar, dari mana-mana ya, peserta ya gitu kan. Terus Naila biar apa, termotivasi, biar semangat latihan, biar tampilannya juga bagus, itu sebelumnya ngapain dulu? Apakah berdoa dulu atau dikasih wejangan dari papa atau apa tuh? Atau mau mandir ke toilet? Gue ya, demam panggung ya. Nah, Biasanya kalau buat deg-degan itu juga terkadang jarang, karena biasanya yang bantu support itu tuh bunda sama papa dan yang lain. ya, berarti udah berkurang lah ya rasa gugupnya di panggung gitu. Udah. Bapak mau lihat Naila dongeng tuh boleh nggak? Sedikit aja. Sedikit aja. Misalkan Bapak challenge ya. Kan kata Bapak, Boleh challenge di ya. challenge. Coba berperan sebagai anak bayi. Bisa nggak anak Bisa. bayi? Nggak bisa. Belum bisa kalau anak bayi. Apa ya? Challenge-nya jadi ini aja deh. Gimana kalau Naila berperan jadi nenek-nenek gitu? Jadi nenek. Iya. Gimana? Harap masih belajar ya. Kalau saya gitu kayaknya kalian muntah semua. Kayaknya nggak cocok saya ya. Naila, berarti nanti Naila dalam waktu dekat ini ada lomba di mana lagi tuh? Ada lomba di SMP Al-Furqan. SMP Al-Furqan. Iya. Mbak Naila, say hi dulu sama teman-teman, minta doanya semoga Naila menang gitu. Gimana? Lihat kamera di depan. Teman-teman. Halo teman-teman. Mohon dukungan. Mohon dukungannya ya buat Naila. Semoga Naila bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih. Jadi doanya ya teman-teman, ini salah satu aset Alifa juga. Bukan aset Alifa aja, aset orang tuanya sebenarnya. Mungkin dari Papa nih, ada harapan apa buat Naila? Karena kan mengingat Naila yang masih masa pertumbuhan gitu, mungkin nanti bakat-bakatnya lebih tergali lagi. Harapannya apa buat Naila, doanya apa? Gitu. Kalau untuk Naila nggak muluk-muluk sih, harapannya dia bisa jadi diri dia sendiri aja dulu. Yang penting kayak gitu. Tugas saya sebagai orang tua mengenalkan apa saja yang bisa nanti mungkin bakal jadi bekal dia nanti. Kita nggak tahu nih. Yang penting kita kenalkan ini mana yang bagus. Nanti serahkan anaknya sendiri nanti. Mau jadi apa? Mau milih yang mana, atau mau di bidang seni, atau mau di bidang apa aja terserah. Yang penting kita support aja. Iya. Juga sebagai orang tua. Iya. Nih, kalau Naila ada mau disampaikan ke Papa atau ke bundanya? Apa yang mau disampaikan? Sedih ya ini bagian part sedihnya, nanti ada backsoundnya. Bencana loh. Ada mau disampaikan ke papanya mungkin. Terima kasih Papa. Terima kasih ya Bunda Papa atas dukungan dari kalian berdua. Naila bisa sampai ke titik ini. Nggak bisa kayak gini. Sedih ya, sampai ada efek nangisnya gitu ya. Soalnya kalau kita bawa orang tua tuh kadang sedih juga, nah Bapak juga sering nangis sih, ya karena bawa orang tua kan. Kalau ini bestie nih. Bestie, jadi sistemnya kita keren aja, ya asik-asik aja. Ya, kita doain semoga apapun nanti kegiatan Naila ke depan, Papa juga ya, semoga Papa sehat, Naila sehat, Amin. kita semua ya beserta kru-kru yang di sini juga sehat semua, warga Alifa juga sehat ya tentunya. Yang pasti kita doain Naila terus, kita support, kita dukung dimanapun Naila berlomba, berkompetisi, semoga menghasilkan yang terbaik buat Naila dan buat jadi kebanggaan kita semua. Oke, teman-teman,
nggak terasa ini udah di penghujung ya, waktunya kita udah habis gitu. Semoga nanti kita ada kesempatan lain Pak ya, ketemu di waktu yang lain. Ya, Ketemu lagi sama Naila tentunya dengan prestasi yang mungkin udah ratusan, udah puluhan gitu ya. Ya, jadi tetap pantengin terus di YouTube Khalifah Alifa dan podcast Sahabat Kafa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Sulaiman. Dan saya Naila. Dan ada Papa. Saya bapaknya Naila. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.